Jadi kuda hitam media Cina ketakutan lihat kebangkitan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 mendapatkan sorotan dari surat kabar Cina Sohu. Media tersebut menyebutkan di masa depan bukan lagi Vietnam yang bakal menguasai sepak bola Asia Tenggara. Di media tersebut mengatakan Indonesia lah yang akan merajai sepak bola Asia Tenggara. Seperti diketahui bahwa kepastian lolos itu didapat setelah Timnas Indonesia U20 menang di laga terakhir fase kualifikasi. Kebetulan lawan yang dihadapi adalah Vietnam U20 dengan kemenangan 3-2. Dari kekalahan yang dialami Vietnam ini, media Cina menyebutkan tim bintang emas akan kesulitan di masa depan. Hadirnya Indonesia sebagai kekuatan baru menjadi ancaman untuk Vietnam bahkan Thailand di Asia Tenggara. Bisa dibilang tim muda Vietnam ini meski berada di tim nasional akan sulit untuk menciptakan momentum di masa depan. Sepak bola Asia Tenggara selalu memiliki satu atau dua kuda hitam, Thailand sebelumnya dan Vietnam sekarang. Tetapi kekuatan mereka hampir tidak dapat dilanjutkan. Tulis media itu dikutip dari media Vietnam Total 24/7 pada Selasa 20 September. Lebih lanjut lagi, media itu bahkan menyatakan timnas Cina tidak perlu lagi mewaspadai Vietnam di masa depan. Kewaspadaan itu justru kepada Indonesia yang secara tiba-tiba menaklukkan Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa ke depan kita mungkin tidak akan mewaspadai Vietnam, tetapi tim perkasa Indonesia. Mungkin persepakbolaan Vietnam saat ini sudah benar-benar mulai menurun, yang bisa dilihat dari bentuk tim mudanya. Lanjut media Vietnam itu. Ya, pernyataan dari surat kabar Cina itu memang tidak berlebihan, apalagi di bawah asuhan Sintayong, Indonesia memecahkan rekor sepanjang sejarah, yakni dengan menempatkan dua kategori usia, U20 dan senior di Piala Asia. Maju tak gentar, Sintayong targetkan kemenangan lawan Kurasaw. Seperti yang kita ketahui bersama Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday pada akhir September nanti. Timnas Indonesia akan dua kali beruji coba dengan Kurasaw, yakni pada 24 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Kemudian 3 hari berselang giliran di Stadion Pakansari Bogor yang mendapatkan giliran menjadi venue Timnas Indonesia kontra Kurasaw. Namun yang menjadi tantangan adalah Timnas Indonesia memiliki perbedaan peringkat cukup mencolok dengan calon lawan mereka di FIFA Matchday September ini, yakni Kurasaw. Di mana Kurasaw saat ini tercatat berada di posisi ke-8 dalam ranking FIFA per 25 Agustus 2022. Negara Kepulauan Karibia itu mengkoleksi poin 1293,35. Sementara skuad Garuda hanya mampu bercokol di urutan ke-155 ranking FIFA dengan 1019,19 poin. Yang berarti Timnas Indonesia terpaut 71 tangga dari Kurasaw dalam pemeringkatan anggota FIFA. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tetap maju tak gentar ketika menargetkan kemenangan dalam laga uji coba melawan Kurasaw. Sebab pertandingan ini akan berlangsung di kandang sendiri. Kedua pertandingan digelar di home, jadi akan menjadikan pertandingan yang baik dan pastinya mau menang, ujar Sintayong. Bukan tanpa alasan hal tersebut lantaran Timnas Indonesia bermodalkan positif untuk menjamu Kurasaw nanti, di mana skuad Garuda sempat mampu mengalahkan lawan yang secara ranking FIFA berada di atasnya. Timnas Indonesia membekuk Kuwait dengan skor 2-1 dalam kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8 Juni 2022 lalu. Ketika itu, ranking FIFA per 31 Maret 2022 menempatkan Kuwait menduduki posisi ke-146. Timnas Indonesia juga tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Sintayong bicara kekuatan Kurasaw, Dimas Drajat tertantang buktikan kualitas striker lokal. Setelah membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023, Sintayong langsung memimpin latihan Timnas senior.
Latihan ini digelar di lapangan Sidolik, Bandung, Jawa Barat pada Senin 19 September kemarin. Pada latihan perdana ini, dua pemain abroad sudah mengikuti latihan. Mereka adalah Asnawi Mangkualam Bahar dan Sadil Ramdhani. Namun, kedua pemain ini masih kurang fit dan menjalani latihan terpisah. Sementara terkait tim lawan, Sintayong masih menganalisa kekuatan negara yang terletak di Laut Karibia tersebut. Analisa tim lawan akan dilakukan hingga 3 hari jelang pertandingan. Jujur nggak ada yang tahu tentang Curaçao, jadi sampai sebelum pertandingan, ujar Sintayong. Sementara itu, pelatih berusia 51 tahun itu menilai timnas senior saat ini mendapatkan sorotan lebih. Pasalnya, junior mereka baru saja lolos ke Piala Asia U20 2023. Para pemain pun menatap laga dengan motivasi tinggi, tidak terkecuali Dimas Drajat, di mana pemain Persikabo 1973 itu tertantang untuk membuktikan bahwa striker lokal Indonesia juga punya kualitas bersaing. Sebab sejauh ini penyerang lokal masih dianggap kurang bersaing di kompetisi Liga 1 2022-2023. Alhasil, banyak klub lebih mengandalkan penyerang-penyerang asing untuk urusan mencetak gol. Ketergantungan terhadap penyerang asing membuat penyerang lokal kesulitan mendapatkan kesempatan membuktikan dirinya. Imbasnya, tingkat kepercayaan publik yang menurun terhadap kualitas striker lokal. Tidak ada beban sih, soalnya pemain asing dengan lokal sama saja. Yang membedakan lokalnya mau berusaha main bagus setiap latihan dan pertandingan atau tidak, kata Dimas Drajat.